Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mails Academy Germany. Saya sendiri Muhammad Anwar Ismail. Sekarang kita akan menjelaskan tentang mendalami konsep serta penerapan infrastruktur jaringan komputer. Nah, sepanjang sesi ini kita akan menjelajahi dasar-dasar jaringan, memahami bagaimana perangkat-perangkat dapat saling terhubung, dan melihat penerapan konsep-konsep tersebut dalam dunia nyata. Gaya penyampaian akan formal namun santai, sehingga mudah diikuti ya teman-teman. Seolah-olah kita sedang berdiskusi di kelas. Jadi mari kita mulai dengan gambaran umum mengenai apa itu infrastruktur jaringan. Infrastruktur jaringan secara umum mengacu pada semua komponen yang memungkinkan komputer dan perangkat lain terhubung dan berkomunikasi. Ini mencakup perangkat keras seperti kabel, router, dan switch, serta perangkat lunak pendukung dan protokol yang mengatur pertukaran data. Nah, pada intinya itu jaringan komputer adalah kumpulan perangkat yang terhubung sehingga dapat berbagi data dan sumber daya. Dalam presentasi ini, setelah memahami definisi tersebut, kita juga akan membahas perbedaan antara jaringan komputer dan sistem terdistribusi, mengenai berbagai jenis jaringan dari skala terkecil hingga terbesar, PAN, LAN, MAN, dan WAN, memahami macam-macam topologi jaringan, serta melihat bagaimana konsep infrastruktur jaringan diterapkan secara praktis di lingkungan profesional. Pemahaman umum ini menjadi landasan sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik pada slide-slide berikutnya. Kita mulai dengan konsep dasar jaringan komputer dan sistem terdistribusi. Nah, jaringan komputer adalah kumpulan komputer serta perangkat lain yang saling terhubung dalam suatu infrastruktur fisik untuk berbagi data dan sumber daya. Contohnya sederhana, komputer, printer, dan server di sebuah lab yang dihubungkan dengan kabel sehingga dapat saling berkomunikasi membentuk suatu jaringan komputer. Sementara itu, sistem terdistribusi adalah sistem perangkat lunak yang berjalan di atas jaringan tersebut, di mana berbagai komputer bekerja sama seolah-olah menjadi satu kesatuan. Dalam sistem terdistribusi, proses di berbagai komputer terkoordinasi secara transparan ya. Pengguna mungkin tidak menyadari bahwa tugas-tugas tersebut sebenarnya dijalankan di banyak mesin. Perbedaan utamanya, jaringan komputer menitik beratkan pada koneksi fisik antar perangkat, sedangkan sistem terdistribusi menitik beratkan pada pengelolaan sumber daya dan proses melalui perangkat lunak di atas jaringan. Setelah memahami hal ini, kita dapat melangkah ke klasifikasi jaringan berdasarkan cakupan wilayahnya. Berbagai jenis jaringan komputer dapat dibedakan berdasarkan luas cakupan geografisnya. Yang paling kecil adalah PAN, Personal Area Network, yaitu jaringan area pribadi dengan jarak jangkau sangat dekat. Contohnya koneksi Bluetooth antara ponsel dan headset merupakan PAN karena hanya melibatkan perangkat-perangkat personal dalam beberapa meter. Berikutnya adalah LAN, Local Area Network, jaringan area lokal yang mencakup area terbatas seperti satu gedung, kantor, ataupun kampus. LAN memungkinkan perangkat-perangkat di lokasi tersebut, misalnya komputer dalam satu lab itu, untuk saling terhubung dengan kecepatan tinggi dan berbagi data secara efisien. Lebih luas lagi, ada MAN, Metropolitan Area Network, yaitu yang menjangkau skala satu kota atau antar kampus.
MAN biasanya menghubungkan beberapa LAN di wilayah yang lebih besar, misalnya jaringan antar kantor dalam satu kota, sehingga berbagai lokasi dapat saling bertukar data dengan koneksi yang relatif stabil. Terakhir, WAN, Wide Area Network, merupakan jaringan area yang paling luas untuk saat ini di internet. Jadi jaringan global yang menghubungkan berbagai LAN dan MAN di seluruh dunia. Dengan mengenal PAN, LAN, MAN, dan WAN, kita memahami skala jaringan dari yang terkecil hingga yang terluas. Bermodalkan pemahaman skala jaringan ini, selanjutnya kita akan melihat perbedaan antara intranet dan internet sebagai dua jenis akses jaringan. Selain skala jaringan, penting juga memahami jenis akses jaringan yang ada. Intranet adalah jaringan internet milik organisasi yang bersifat privat, hanya dapat diakses oleh anggota atau perangkat yang berwenang di dalam organisasi tersebut. Contohnya, sebuah perusahaan mungkin memiliki intranet untuk menghubungkan komputer karyawan, server internal, dan basis data perusahaan maksudnya. Karena sifatnya privat, intranet umumnya lebih aman dan terkontrol. Namun di sisi lain ada internet. Nah, internet ini merupakan jaringan publik global yang dapat diakses oleh siapa saja di seluruh dunia. Internet menghubungkan berbagai jaringan tanpa batasan geografis, memungkinkan pertukaran data dan informasi secara luas. Namun, sifatnya yang terbuka menjadi tantangan tersendiri bagi keamanan. Nah, memahami perbedaan intranet dan internet sangat penting untuk merancang keamanan jaringan yang tepat. Intranet cukup diamankan dari dalam melalui pengaturan akses yang ketat, sedangkan konektivitas internet memerlukan perlindungan ekstra seperti firewall dan enkripsi untuk menjaga tetap aman. Dengan pemahaman ini, sekarang kita beralih ke model jaringan berikutnya, yaitu model ad hoc dan model infrastruktur, untuk melihat bagaimana jaringan dapat diorganisasikan. Next step, mari kita bahas dua model jaringan nirkabel yang umum, ad hoc dan infrastruktur. Nah, pada model ad hoc, jaringan dibentuk secara spontan antara beberapa perangkat tanpa perangkat pusat atau access point. Bayangkan beberapa laptop dan ponsel saling terhubung langsung satu sama lain, misalnya melalui WiFi direct atau Bluetooth, untuk berbagi file dalam sebuah rapat dadakan. Kelebihan dari jaringan ad hoc ini adalah fleksibel dan cepat dibentuk tanpa peralatan khusus. Kita bisa menghubungkan perangkat yang maksudnya itu perangkat dengan mudah diletakkan di mana saja. Namun model ini cenderung kurang stabil ya, dan rentan gangguan karena tidak ada pusat pengendali. Jangkauannya pun juga terbatas, hanya cocok untuk perangkat yang berdekatan saja. Sebaliknya pada model infrastruktur, nah ini jaringan yang memerlukan perangkat pusat seperti router atau access point yang mengatur lalu lintas datanya. Ya, perangkat klien akan terhubung ke titik pusat ini. Nah, itu kelebihannya. Maksudnya kelebihannya ini jaringan infrastruktur memiliki koneksi yang lebih stabil dan mudah dikelola. Contohnya adalah jaringan WiFi kampus, di mana akses pointnya itu bertindak sebagai pusat yang melayani banyak perangkat pengguna. Dengan model infrastruktur, jangkauan jaringan dapat diperluas lagi dan kualitas sinyalnya lebih terjamin. Meskipun model ini membutuhkan perangkat tambahan dan pengaturan awal yang lebih kompleks, setelah memahami dua model tersebut, kita akan menuju ke topik berikutnya, yaitu topologi jaringan. Kita masuk ke topologi jaringan. Nah, topologi jaringan itu pola bagaimana perangkat-perangkat di jaringan saling terhubung. Nah, ini akan mempengaruhi efisiensi komunikasi, kemudahan perawatan, dan keandalan koneksi. Jadi beberapa topologi umum antara lain bus, star, ring, dan mesh. Topologi bus menghubungkan semua perangkat pada satu kabel utama sebagai jalur komunikasi bersama.
Jadi topologi ini sangat sederhana, tetapi bila kabel utama mengalami gangguan, seluruh jaringan bisa terputus. Topologi star. Nah, topologi star ini menghubungkan setiap perangkat ke satu titik pusat, misalnya sebuah switch atau hub. Jika satu perangkat dalam topologi star bermasalah, perangkat lain tetap dapat berkomunikasi. Namun, bila perangkat pusatnya itu mengalami kegagalan, jaringan juga akan terhenti. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring ini membentuk koneksi antar perangkat dalam konfigurasi melingkar. Data mengalir searah dari satu node ke node berikutnya secara bergiliran. Topologi ini menata aliran data dengan teratur, tapi satu sambungan yang terputus dapat melumpuhkan seluruh jaringan ring tersebut. Selanjutnya, topologi mesh. Nah, topologi mesh ini menghubungkan setiap perangkat ke banyak perangkat lain. Hal ini membuat mesh sangat andal karena memiliki banyak jalur cadangan jika salah satu koneksi gagal. Meskipun demikian, topologi mesh adalah yang paling rumit dan mahal untuk diimplementasikan ya. Setelah melihat berbagai bentuk topologi, selanjutnya kita akan bandingkan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Secara ringkas, setiap topologi memiliki kelebihan dan kekurangan. Topologi bus unggul dalam kesederhanaan dan biaya yang rendah karena hanya membutuhkan satu kabel utama, tetapi kelemahannya rawan terjadi tabrakan data dan satu masalah pada kabel utama dapat melumpuhkan seluruh jaringan. Selanjutnya, topologi star menawarkan fleksibilitas dan kemudahan pengelolaan maksudnya. Nah, jika satu node bermasalah, jaringan keseluruhan tetap berjalan, tetapi sangat bergantung pada perangkat pusat, yakni hub atau switch, dan memerlukan lebih banyak kabel sehingga biaya pemasangannya lebih tinggi. Selanjutnya, topologi ring. Topologi ring ini memberikan kinerja yang lebih baik daripada bus karena aliran datanya teratur tanpa banyak bentrokan. Namun, troubleshootingnya sulit dan putusnya satu koneksi saja dapat menghentikan seluruh jaringan. Yang terakhir, yakni topologi mesh, menyediakan kapasitas bandwidth yang sangat besar serta keamanan tertinggi berkat banyaknya jalur alternatif untuk data. Hanya saja mesh sulit diimplementasikan dan mahal karena membutuhkan banyak sekali koneksi fisik. Memahami kelebihan dan kekurangan ini membantu kita menentukan topologi yang paling sesuai dengan kebutuhan jaringan. Selain topologi, keputusan penting lainnya dalam membangun infrastruktur adalah memilih media koneksinya. Apakah akan menggunakan jaringan berkabel atau nirkabel? Nah, selanjutnya kita akan membandingkan kedua jenis jaringan tersebut. Sekarang mari kita bandingkan jaringan berkabel dan jaringan nirkabel. Jaringan berkabel menggunakan media transmisi berupa kabel fisik, misalnya kabel twist pair atau UTP atau serat optik untuk menghubungkan perangkat. Kelebihan jaringan berkabel adalah kecepatan transfer data yang tinggi dan koneksi yang sangat stabil. Selain itu, jaringan kabel relatif lebih aman karena sinyalnya tidak tersebar di udara bebas. Untuk menyadap koneksi, seseorang harus memiliki akses di stick ke kabel. Adapun kekurangannya, jaringan kabel tidak fleksibel, instalasinya lebih rumit, jangkauan terbatas oleh panjangnya kabel, dan perangkat yang terhubung tidak mudah dipindahkan karena bergantung pada titik koneksi kabel. Selanjutnya kita beralih ke jaringan nirkabel, mengandalkan gelombang radio, ya, contohnya WiFi atau Bluetooth untuk mentransmisikan data. Kelebihannya, jaringan nirkabel sangat fleksibel. Pengguna dapat terhubung tanpa kabel dan bebas bergerak dalam jangkauan sinyal. Instalasinya pun lebih sederhana karena tidak perlu menarik kabel ke setiap perangkat. Namun jaringan nirkabel ini lebih rentan terhadap gangguan, misalnya sinyal terhalang dinding atau interferensi perangkat lain, sehingga stabilitas dan kecepatan koneksinya dapat berfluktuasi. Dari sisi keamanan, data yang dikirim melalui jaringan nirkabel lebih mudah disadap oleh pihak tidak berwenang jika tidak dilindungi enskripsi.
sehingga aspek keamanan harus ditangani dengan cermat. Dalam prakteknya, pilihan antara kabel dan nirkabel bergantung pada kebutuhan. Idealnya kombinasi keduanya sering digunakan. Jaringan kabel dipakai untuk bagian infrastruktur yang memerlukan koneksi sangat stabil dan cepat, sedangkan jaringan nirkabel digunakan demi kemudahan akses bagi pengguna serta perangkat yang bergerak. Dengan menggabungkan keduanya, kita dapat memanfaatkan keunggulan dari masing-masing demi menciptakan infrastruktur jaringan yang efisien sekaligus fleksibel. Sebagai penutup dari presentasi ini, jadi mari kita menengok arah inovasi teknologi jaringan di masa depan. Dunia jaringan komputer terus berkembang dengan cepat. Teknologi seperti jaringan seluler 5G yang berkecepatan tinggi dan konsep Internet of Things atau IoT yang menghubungkan miliaran perangkat kini semakin nyata di sekitar kita. Jadi inovasi-inovasi tersebut menuntut infrastruktur jaringan yang lebih andal, cepat, dan adaptif terhadap beban yang semakin besar. Selain itu, pendekatan baru seperti software defined networking atau SDN mulai mengubah cara kita mengelola jaringan dengan memungkinkan konfigurasi dilakukan secara dinamis melalui perangkat lunak, sehingga pengelolaan jaringan menjadi lebih fleksibel. Semua tren ini menunjukkan betapa pentingnya pemahaman dasar jaringan yang telah kita bahas tadi sebagai bekal untuk kedepannya. Dengan menguasai konsep infrastruktur jaringan, jenis-jenis jaringan, model, topologi, kalian akan lebih berkontribusi dalam inovasi jaringan mendatang. Jadi sekarang waktunya menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh tersebut untuk berkreasi dan berinovasi. Teruslah belajar dan mengikuti perkembangan teknologi agar kedepannya kalian mampulah merancang dan mengelola jaringan yang semakin handal, aman, dan adaptif. Cukup sekian untuk presentasi kali ini. Saya mohon maaf apabila ada salah kata yang menyinggung hati kalian. Terima kasih, semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.